Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita terkait dengan fluida dinamis. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas fluida dinamis bagian dari kontinuitas. Berikutnya kita akan belajar fluida dinamis terkait dengan azas Bernoulli. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita mampu menjelaskan konsep azas Bernoulli, mampu menganalisis hukum Bernoulli dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya mampu mengaitkan hukum Bernoulli dengan teorema Torricelli, kemudian nanti potentiometer, tabung pivot dan terusnya. Pada pertemuan ini kita juga akan melakukan praktikum dengan virtual lab sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya. Pakai itu adalah aplikasi PET ya. Nah nanti sesuai dengan LKPD maka Anda nanti akan bekerja ya, sesuai dengan yang ada pada langkah-langkah di LKPD tersebut untuk kemudian menerapkan percobaan virtual lab yang dilakukan nanti. Azas Bernoulli pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang selanjutnya alirannya paling kecil. Nah, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Nah, ini disebut dengan azas Bernoulli. Ya. Yang kalau kita lihat di dalam peristiwa ya kejadian sehari-hari, salah satu contohnya saja ya. Atap bangunan yang diterpa angin ya, kemudian atap tersebut itu terbang. Nah, kalau kita lihat secara teoritis persamaan Bernoulli ya, jadi pipa dengan luas penampang A1 dengan pipa dengan luas penampang A2 ini berbeda luas penampangnya, di mana A1 lebih besar daripada A2. Kita lihat ada tekanan di P1 untuk pipa yang satu, kemudian ada pula kecepatan ya aliran fluida di yang melewati dari pipa yang pertama. Kemudian kita lihat ya dengan luas penampang A2 yang lebih kecil ya, pada gambar itu dia memiliki kecepatan ya, kecepatan V2 dan juga memiliki tekanan V2. Nah, di sini kita lihat ada jarak ya, ketinggian antara penampang A1 dengan penampang penampang A2. Kalau di kontinuitas kemarin bahwa A1 dikalikan dengan V1 yakni sama dengan debit itu adalah konstan, artinya bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini ketika kita bicara tentang kontinuitas. P1 plus ya setengah rho V1 kuadrat ditambah ya rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, inilah yang kemudian kalau kita terjemahkan di dalam rumusnya bahwasanya ya kita sebut dengan hukum Bernoulli, jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume ini jumlah persatuan volume ya, dan energi potensial ya, energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang garis arus ya. Jadi pada menara air ya, pada menara air kita lihat ya, kemudian ini sudah terisi. Nah, sekarang kita buka kerannya. Nah, kita buka kerannya, bagaimana kemudian ini kalau kita lihat bahwa air yang keluar dari keran yang atas dengan tandonnya ini kita buat sama ya. Jadi ada keterangan sama dengan yang keluar. Nah, sekarang bagaimana kalau manual ya? Manual ini kita tutup ya, Nah, kita buka sedikit saja ya.
kita geser-geserkan dari percobaan ini. Nah, bagaimana keadaan air ini kalau kita tutup sama sekali, ya, kita tutup sama sekali. Pertama, yang bisa kita lihat berapa waktu kemudian isi tandon ini akan habis, ya, isi tandon habis. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan kecepatan yang ada, ya. Nah, kita bisa melihat, ya, kecepatannya seiring dengan habisnya tandon ini, ya, maka kecepatannya makin lama makin kecil, ya, makin lama makin kecil sehingga kecepatan makin kecil membuat jarak jatuhnya, ya, jatuhnya pancuran air ini semakin dekat dengan tandon itu sendiri, ya. Nah, jadi kita bisa melihat, ya, nanti yang kita coba di dalam percobaan ini nanti adalah bagaimana kemudian kita isi penuh tandon ini, ya, kita isi penuh, ya. Kalau kita isi penuh ini kita tutup dulu, kemudian ini kita buka, mengubah, ya, tinggi rendah dari tandon yang ada pada air, ya, sehingga bisa kita ukur seberapa tinggi airnya dan kemudian seberapa jauh jarak pancuran yang ada pada air yang dipancurkan dari tandon tersebut, ya. Dengan membuka keran, ya, bawah, nah, penggaris bisa kita pakai untuk mengukur seberapa tinggi dari air tersebut, ya, tinggi pancuran tersebut. Kemudian kita juga bisa mengukur seberapa jauh jarak dari, ya, jarak pancuran air dari tandon tersebut, ya. Nah, ini bisa keterangan ini, ya. Jadi pada bagian atas ini yang vertikal ini kita bisa melihat tingginya tandon, kemudian pada bagian yang horizontal kita melihat sejauh berapa kemudian jarak antara tandon tersebut dengan tempat jatuhnya air. Yang kalau kita lihat ini gerakannya adalah gerakan parabola. Nah, berapa kecepatannya ini? Ya, ini kita bisa mengukurnya, kecepatannya ada berapa. Jadi yang terlihat, ya, dari airnya ini adalah kecepatannya 14,5, ya, kecepatan. Nah, berapa kecepatan kemudian air ketika nyampe di tanah, ya. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah 20,14. Percobaan berikutnya ini terkait dengan kontinuitas, ya. Kontinuitas, ya. Nah, kita lihat ada aliran fluida yang mengalir dari satu pipa ke pipa yang lainnya, ya. Kita lihat luas dari penampang pipa yang satu ke penampang pipa yang lain ini sama, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian luas pipanya itu kita ubah, ya. Nah, kita melihat, ya, ini ada pipa kemudian kita ubah, ya. Nah, kita ubah luas penampang pipa yang disorot ini adalah 4,6 meter persegi, ya. Nah, berapa, ya, kecepatan daripada aliran fluida yang ada di sini? Nah, coba kita ukur, ya, kita ukur berapa. Nah, ternyata adalah 1,1. Ke yang pipa yang agak kecil yang luas penampangnya 3 meter kuadrat, ya, maka kita dapatkan kecepatannya semakin besar, yakni 1,7. Demikian percobaan, ya, virtual laboratory yang bisa kita lakukan dengan melengkapi dengan LKPD-nya yang ada adalah bagaimana kemudian kalau luas penampangnya ini diubah, kecepatannya berpengaruh atau tidak, atau kemudian kecepatannya kita bisa melihat perbandingannya seperti apa hubungan antara kecepatan dengan luas penampung.
Nah ini beberapa percobaan virtual lab yang bisa dilakukan. Jadi ini bisa kita lakukan ya dengan virtual lab untuk kemudian percobaan-percobaan yang terkait dengan fluida. Demikian gambaran tentang bagaimana penggunaan virtual lab khususnya PET ya untuk melakukan percobaan secara virtual di bahasan tentang fluida statik maupun fluida dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.